Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke acara Digital. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Donald dan Rizky yang akan berbicara mengenai AI, termasuk dalamnya Gen AI, dan juga mengenai low code no code. Nah, teman-teman pasti tertarik kan? Apa sih tentang AI? Apa gunanya low code no code ini dalam dunia yang banyak terjadi perubahan sekarang ini, di mana perubahan ini sangat cepat sehingga kita semua harus terus belajar mengenai teknologi, harus tetap in tune mengenai perubahan yang ada di market dan juga teknologi, sehingga kita bisa keep terhadap competition dan juga bahkan bisa memimpin competition. Nah, kita mulai dulu dengan salah satu nih. Mungkin Mas Donald bisa memperkenalkan diri. Mas Donald. Thank you, Paul. Jadi, saya adalah Head of Consulting dari Amazon Web Services di Indonesia. Jadi tugas saya di Indonesia adalah specifically membantu customer AWS, implementing AWS, mulai dari infrastructure, all the way juga implementing AI, Gen AI, which is itu sekarang yang menjadi hal yang paling menarik mungkin ya untuk semua customer kita. Dan lagi mungkin bisa cerita gitu, sebenarnya tadi Mas Donald ini awalnya dari consulting ya? Betul, dari Accenture. betul. Jadi sebelum di Amazon, saya di Accenture gitu. Itu teknologi consulting. Terus Gitu. kenapa tertarik dari teknologi consulting untuk pindah ke AWS itu gimana? I see. Kita ngomongin AWS apa AWS nih? It's okay, the same, Okay, doesn't matter, yeah. gitu kan. Jadi kenapa sih saya pindah ke AWS gitu ya? Karena that's back in 2019, bahwa saya pribadi, saya ngelihat waktu itu cloud taking off in a big way di Indonesia. Dan buat saya pribadi, saya ingat cloud itu mengubah cara orang melihat IT gitu kan. Jadi selama ini kalau kita melihat IT, itu sesuatu yang kompleks gitu kan. Begitu kita mulai start, investmentnya banyak, kita mesti beli server, kita mesti plan, itu capital yang besar gitu kan. Tapi dengan cloud gitu ya, semua orang itu bisa mencoba IT, bisa mencoba melakukan development gitu kan. Karena barrier to entry-nya rendah. Mungkin dengan credit card aja kita swipe, kita udah bisa punya server, kita bisa launch aplikasi, kita bisa launch website. Jadi ini akan mengubah the way enterprises dan juga generally people untuk melihat IT gitu ya. Mungkin kalau istilah saya mendemokratisasikan IT gitu. Thank you Mas Donald. Nah, kita juga kedatangan Mas Rizky. Nah, Mas Rizky ini untuk teman-teman yang belum tahu, ini juga adalah salah satu pendobrak teknologi tentang AI, low code no code di Indonesia lewat company-nya itu adalah Fitloop. Mungkin Mas Rizky bisa memperkenalkan diri? Ya, nama saya Rizky, saya CEO dan co-founder dari Fitloop. Fitloop sendiri itu adalah sebuah company, platform as a service, yang bergerak di bidang enterprise business process automation. Kita menyediakan Lego blocks ya, yang bisa kita susun untuk kebutuhan customer di enterprises. Bisa kita yang buatin ataupun customer subscribe dengan platform kita dan membuat solusi-solusi yang sesuai dengan istilahnya bisnis proses yang ada di company itu. Gitu, nah, ya teman-teman, perkembangan yang ada sekarang ini tentunya menuntut kita untuk cepat mengerti tentang adanya perubahan teknologi yang ada di market kan. Nah, dengan adanya AI, dengan adanya low code no code, apa sih impact-nya dan bagaimana AI, Gen AI, low code no code akan mempengaruhi proses di company. Nah, kita juga berpikir bukan cuma di company di Astra, tapi juga secara keseluruhan apa impact yang harus kita siapkan dan bagaimana kita menyiapkan human resource yang ada untuk kita bisa menguasai teknologi yang ada ini. Nah, saya kembali ke Mas Donald ya. Mas Donald, kita bicara tentang AI, low code no code. Nah, mungkin banyak daripada penonton kali ini masih belum tahu tentang apa sih peranan AWS atau AWS di bagian AI maupun di bagian low code no code. Bisa nggak Mas Donald jelaskan sedikit bagaimana perkembangan AI, termasuk Gen AI, ya, dan juga perkembangan low code no code di AWS sekarang ini, sehingga teman-teman bisa lebih mengerti, wah perubahannya itu udah sejauh ini loh. Oke. Mungkin saya jawab mulai dari yang AI dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat basicnya gitu kan, AWS itu provider infra gitu. Jadi di awal-awal kita menyediakan infrastruktur untuk melakukan machine learning development, GPU dan sebagainya. Itu kan bisa di provision di AWS gitu. Nah, tapi along the way di Amazon sendiri kita sudah 20 tahun mengembangkan AI gitu. Dimulai dari Amazon.com sendiri
gitu. Jadi kalau teman-teman pernah belanja di Amazon.com, tiap kali klik produk pasti di bawah muncul tuh rekomendasi produk lain yang mungkin menarik. Nah, itu sebenarnya berdasarkan machine learning gitu. Nah, mungkin Anda juga pernah lihat Alexa. Alexa itu juga machine learning AI, Gen AI di situ gitu kan. Nah, berangkat dari situ, banyak model-model yang kita develop in-house, itu kita open up kepada customer kita sendiri, kepada semua customer AWS. Jadi seperti personalized tadi, itu sekarang bisa dipakai oleh semua customer kita, dan itu hanya berupa panggilan API. Jadi berdasarkan data history customer, gitu, panggil API itu dia bisa ngasih rekomendasi apa sih sebenarnya mungkin produk lain yang akan menarik untuk customer ini. Dan itu udah berkembang terus di situ gitu ya. Jadi bukan cuma personalization gitu, ada banyak hal-hal lain termasuk image detection gitu, menggunakan punya kita namanya Amazon Recognize gitu. Dan termasuk juga code whisperer. Code whisperer itu mungkin buat teman-teman dan developer lebih menarik gitu kan. Jadi kalau zaman dulu kan kita kalau coding gitu ya, terus mikir ini technicality gimana sih gitu kan, wah buka buku gitu. Terus mungkin lebih maju mulai search engine gitu. Sekarang udah di developer toolsnya gitu, diintegrate dengan code whisperer, kita bisa, saya perlu bikin kode untuk ambil data dari storage bucket, dia langsung bikin gitu. Nah, lebih dari itu, biasa problem paling utama buat developer apa? Udah codingnya jadi, security gitu kan. Nah, ini sekarang ada toolsnya juga di situ, dari code whisperer gitu kan. Run security check, dia bisa ngecek, dia kasih security recommendation, ternyata ada beberapa yang salah di kode kita betulin, kita cek lagi aman. Jadi jauh lebih cepat untuk developer gitu kan. Kalau kita ngomongin Gen AI sekarang, jadi Gen AI itu kan istilahnya foundation model gitu ya. Itu model, large model, di mana dia mengambil banyak data yang unstructured gitu kan. Kita belum tahu sebenarnya use cases-nya apa, tapi si model ini mempelajari data-data tersebut. Nah, use cases-nya biasanya nanti lebih unstructured gitu kan. Nah, jadi ini mungkin semua orang pernah dengar ChatGPT, itu kan large language model. Nah, model itu sebenarnya ada banyak, ada language, ada video, ada picture gitu kan. Nah, di Amazon itu kita jadi bukan cuma provide infranya lagi, tapi kita punya namanya Amazon Bedrock gitu. Amazon Bedrock itu adalah koleksi dari foundation model, bukan yang hanya di-develop oleh AWS atau Amazon, tapi juga di-develop dari company-company lain. Jadi ada banyak partner kita di situ. Ada Anthropic, termasuk mungkin model dari Meta juga ada di situ. Jadi customer bisa pilih yang mana yang lebih fitting in. Nah, yang menarik dari Gen AI sebenarnya adalah Gen AI ini problemnya berubah dari technical problem yang zaman dulu kita kalau ngomong AI itu perlu data scientist, menjadi sebenarnya lebih ke ide, use cases gitu kan. Ini balik menjadi udah demokratisasi lagi nih gitu kan, menariknya gitu. Nah, di situ Amazon kita ngeluarin namanya Party Rock dari AWS. Jadi itu adalah platform no code gitu, di mana semua orang bisa mencoba kita membuat aplikasi Gen AI gitu. Jadi kita ketik aja, saya mau buat aplikasi misalnya untuk mencari rekomendasi sepatu yang tepat. Nah, nanti dia akan mulai tuh. Dia akan bikin sendiri misalnya dia ngecek gendernya apa gitu kan, sepatunya mau buat apa. Nah, nanti muncul bisa ada image-nya juga, bisa ada teksnya gitu. Itu berdasarkan model yang sebenarnya udah di-train. Jadi nggak perlu belajar coding dan sebagainya, tapi lebih ke dari ide kita coba dulu gitu. Jadi itu akan membuat inovasi jauh lebih cepat gitu. Jadi itu mungkin sebagian dari inovasi-inovasi machine learning AI yang ada di AWS. Berarti kalau kita pikir sekarang tuh mungkin dunia juga shifting ya, di dunia programming dengan dari low code, no code, dan juga Gen AI, di mana sekarang pekerjaan daripada coding programmer juga mereka harus cepat berubah untuk shifting mengikuti perubahan zaman ya. Betul. Iya. Mungkin kalau kita ngomong sekarang, the only thing that actually limit yourself is your imagination. Setuju sekali. Jadi kalau zaman dulu, mungkin waktu saya awal-awal jadi programmer gitu ya, Saya masih pakai UX loh dulu programmingnya. exactly. Value paling besar dari saya apa gitu kan? Saya hafal dengan programming language-nya. Kalau saya mau looping, saya tahu gimana caranya. Sekarang, kita type aja, dia generate kodenya kok gitu kan. Kita tinggal mikir secara
business proposition itu benar atau enggak gitu. Nah, oke, ini menarik banget. Oke, nah sekarang kita beralih ke Fitloop nih, Mas Rizky. Nah, mungkin teman-teman masih belum mengetahui. Jadi di Indonesia sendiri tuh kita juga banyak talent-talent baru, juga banyak disrupsi baru yang dihasilkan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol tadi, Mas Rizky, Mas saya itu ternyata ada overlapnya juga sempat di Airbus, walaupun kita nggak pernah ketemu gitu kan. Nah, mungkin Mas Rizky bisa cerita sendiri deh, bagaimana tentang Fitloop ini mengembangkan AI, Gen AI, juga mungkin mulai dengan, terserah mau mulai dari low-code-no-code-nya, ceritanya mau gimana ini ke depannya untuk Fitloop, supaya teman-teman bisa ngerti nih, kapan menggunakan Fitloop, apa sih kegunaan Fitloop dan lainnya. Oke, jadi basically saya berkecimpung di AI sudah dari 2016 ya. Dulu saya co-founder dari Kata.ai, salah satu startup yang fokus di natural language processing. Nah, itu waktu itu kita bikin banyak model juga, tapi itu pre-gen AI. Jadi dulu itu kita bikin kayak apa namanya? Kita bikin model khusus untuk satu task tertentu gitu, satu pekerjaan tertentu gitu. Nah, di 2019 saya lihat ketemu customer, oh ternyata banyak kebutuhan banyak belum terdigitalisasi lah ya. Jadi intinya sebenarnya problemnya itu nggak cuma natural language processing atau misalkan dulu berkaitan dengan customer service, tapi lebih luas. Makanya kita bikin Fitloop, dan itu start dari no-code platform, gimana caranya speed up proses akselerasi digitalisasi. Nah, jadi lebih ke arah time to market, gimana sih mau bikin sesuatu tuh nggak nunggu berapa lama, bisa lebih cepat dengan time to market yang jauh lebih cepat itu. Dan karena saya sendiri dulu backgroundnya dulu adalah simulation engine builder, banyak bikin sistem seperti itu. Nah, goal kita itu di Fitloop adalah untuk gimana sih caranya supaya Indonesia itu juga bisa untuk next generation technology build in house dalam negeri lah maksudnya gitu. Nah, makanya karena jarang sendiri yang build enterprise software, apalagi horizontal, model misalnya rata-rata vertikal gitu kan. Nah, kita coba bikin company Fitloop ini start dari no code, low code. Nah, di tahun 2022 nih, 2021 udah ada GPT-3 gitu kan, terus 2022 ada ChatGPT. Wah, ini bakal cara how we work bakal totally changing. Makanya kita juga udah dari tahun 2022 akhir sudah mulai build istilahnya Gen AI capability terakumulasi. Di 2023 kita build Fitloop AI agent builder, dan sekarang kita sambungkan dengan no-code low-code kita menjadi platform 5 di mana kita bisa otomasi bisnis end to end dengan Gen AI. Contohnya tadi ada quality control atau document analysis, terus agent atau tadi basically AI analyst gitu kan, yang dimana bisa tanya keluar jadi misalkan chart, keluar jawaban-jawaban dari internal data dari company. Nah, yang menarik adalah ya tadi kita awalnya kayaknya Gen AI itu cuman agent chat gitu ya. Totally ternyata nggak seperti itu. Ternyata use case-nya itu jauh lebih luas. Karena apa? Karena apa yang bisa dilakukan Gen AI sekarang dibanding dulu adalah understanding unstructured data as a whole gitu ya. Dulu tuh kita cuman kayak pattern matching lah. Kalau di zaman dulu machine learning pre-Gen AI itu pattern matching doang gitu. Nah, begitu karena si generative AI model ini biasanya di-train dengan trillions of token itu mungkin secara itu adalah the whole internet kita, the whole digitized knowledge of human gitu kan. Kalau ada mungkin sampai 10 trillion tokens gitu kan. Nah, itu karena itu si generative AI tadi model tadi di-train dengan the whole internet tadi, dia jadi punya understanding konteks gitu, understanding word model gitu. Dia ngerti konsep-konsep gitu. Walaupun itu karena itu neural network ya, kita nggak tahu exactly what happens di dalamnya. Tetapi dia punya understanding itu, karena makanya kalau kita misalkan dengan neural translation yang berbasis large language model gitu, kita bisa nge-translate jauh lebih bagus. Misalkan dokumen legal, dokumen apa yang dulunya pakai misalkan zaman translasi sebelum, nggak usah ngomong itulah, tapi zaman translasi before that itu nggak bisa gitu. Nah, itu yang bikin kita exciting. Dan banyak use case yang datang dari customer sekarang gitu kan, dan bikin kita thinking, okay, what's to build next gitu. That's make us also exciting about 2024 sih. Mungkin ini untuk teman-teman, mungkin Mas Rizky bisa jelasin sedikit deh.
AI agent itu apa? Mungkin kasih contoh use case-nya seperti apa, bagaimana pengguna Gen AI, AI agent ini, supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana AI agent bisa digunakan untuk otomatisasi proses gitu. Kasih contoh dikit ya Mas. Oke, ya jadi gini. Ya, soalnya takut-takut gini, mungkin mereka masih ngertinya tentang OCR, gimana sih ya. Nah, sedangkan AI agent ini kan sesuatu yang lebih dalam lagi kan. Betul. Jadi bukan cuma ngeliat dokumen, bisa positioning, oke nih penerima siapa, uangnya mana, dan lain-lain, tapi lebih gimana sih membuat otomatisasi lewat AI agent? Ya, oke. Ini ya, yang sedikit konteks ya. Jadi kalau 2024 ini, bedanya dari 2023 itu, dulu itu si large language model yang mungkin GPT tadi itu hanya bisa teks ya. Di 2024 ini tuh dia istilahnya multimodal. Jadi multimodal itu sekarang yang bisa itu sekarang yang image dan teks, bentar lagi bakal multimodalnya bakal di extend jadi voice dan lain-lain lah ya. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan OCR itu pernah nggak sih Mas ngelihat hasil dari OCR? Kadang-kadang dia salah nulis gitu kan, karena dia nggak ngerti konteks, dia cuma baca karakternya aja. Benar. Dia cuma tahu kayak oh ini kadang-kadang L jadi 1, angka 1 gitu kan. Karena itu nggak bisa dibaca, nggak semua dokumen bisa dibaca gitu. Tapi dia nggak punya understanding the whole document gitu. Apa what's document is about dan lain-lain gitu. Kalau kita mau bikin kategorisasi, biasanya kita butuh model lain untuk kategorisasi. Nah, with Gen AI, apalagi yang multimodal tadi gitu, kita bisa understanding, oh ini itu invoice lah gitu. Invoice itu first partinya siapa, second partinya siapa, item siapa aja, angkanya berapa, teksnya berapa. Nah, that is things that we build gitu. We build structure for different kind of documents juga, dan itu jadi salah satu blocks di pipeline kita yang dimana dari foto tadi, misalkan dibuat dengan low code kita, bisa ada apps kecil, bisa ngefoto, fotonya masuk ke pipeline workflow kita, di parse di Gen AI blocks untuk document analyze, misalkan keluar langsung misalkan tadi ini invoice, amount-nya berapa, VAT-nya berapa, dan itu bisa masuk ke tabular data database. Nah, itu bisa di search, bisa dipakai untuk kalkulasi, masuk ke SAP dan lain-lain. Jadi teman-teman, ini bisa aja kalian pikirkan ya, adanya suatu platform di mana teman-teman bisa menggunakan bikin namanya AI agent, kayak correct me if I something wrong ya. AI ini kalian bisa bikin workflow-nya di sana, dan itu jadi bisa gimana otomatisasi. Contoh lain lah, tadi kita diskusi dikit lah ya. Contoh, kita banyak orang kan, kita tahu nih, kita banyak perusahaan tuh memiliki orang yang di field kan, field operator lah ya. They going to the field. Nah, kadang-kadang ngirim lagi nih field supervisor gitu kan, kita nggak tahu benar-benar kerjain apa enggak, terus kalau dikerjain dengan cara yang benar apa enggak, juga nggak tahu benar-benar menggunakan equipment yang sebenar apa enggak. Nah, bisa nggak pikiran lo teman-teman bisa lebih jauh lagi dengan ada CCTV dan lain, itu harus bisa terdetek orangnya menggunakan equipment yang lengkap apa enggak, melakukannya benar apa enggak, nggak perlu lagi mengirimkan supervisor lain. Jadi pekerjaan itu juga akan berubah banget. Nah, kenapa kita harus punya banyak diskusi, banyak ngertiin kayak tadi kan, the limitation at the end tuh your limitation. Dengan adanya perubahan di Gen AI, no code. Nah, ini gimana sih kita orang-orang yang berkecimpung di teknologi maupun di industri atau di corporate, gimana kita bisa ikut dalam perubahan-perubahan yang ada ini. Mungkin saya kembali gini ke Mas Donald. Ini kan banyak perusahaan ini, oh ya mereka punya aspirasi, oh ya gue siap untuk pakai AI, gue siap untuk pakai Gen AI, gue siap untuk low code. Kalau kita bikin survei itu kan kelihatan tuh bahwa perusahaan Indonesia lebih dari sekian persen, 30%, 40% itu bilang kami siap untuk melakukan perubahan dengan AI ataupun low code. Tapi kan di survei bilang siap ya siap gitu ya. Cuma dari siapnya itu sampai benar-benar implementasi itu sesuatu yang berbeda kan. Nah, itu bagaimana AWS bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ingin mengimplementasikan AI. Nah, tapi tentunya juga mereka kan nggak dari awal pakai AWS ya atau AWS ya. Nah, itu gimana Mas Donald bisa membantu mereka gitu. Apa sih yang mereka harus lakukan supaya daripada cuma aspirasi, ingin melakukan, ingin mengimplementasi, tapi nggak pernah kesampaian, cuma dari mulut doang, itu apa yang bisa dibantu dengan dari AWS gitu? Oke. Jadi dari AWS itu ada banyak model-model yang udah jadi bisa dipakai sebenarnya. Jadi customer itu nggak perlu mikir lagi, company itu nggak perlu mikir lagi,
oh saya perlu data scientist, saya perlu build model saya sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita ambil use case tadi Paul bilang gitu kan, ada field worker gitu kan, kita mau ngecek apakah dia sebenarnya pekerjaan sudah benar, sudah lengkap gitu ya. Misalnya dia mungkin mau masuk ke area yang dianggap berbahaya gitu kan, mesti pakai helm, pakai safety vest dan sebagainya. Itu di kita ada namanya Amazon Recognition. Jadi bisa diambil fotonya, langsung dikirim ke modelnya akan bilang ini missing, ini missing, ini missing. Jadi udah comply atau belum comply gitu. Dan itu semua udah pre-built. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat sekarang untuk company gimana sih adopt AI, kita bilang readiness, mungkin yang paling pertama dibutuhkan itu udah bukan kita mikirin technical barrier-nya, tapi justru bagaimana company ini memberikan kesempatan gitu untuk semua orang untuk mencoba, karena technical barrier itu sekarang rendah sekali. Implementasi AI itu lebih banyak problem, kita melihat problem dan gimana kita berusaha solve dengan AI, dan modelnya itu seringkali kita tinggal pilih kok, kita coba yang mana yang jalan. Gitu. I like it nih, bener ya. Jadi sekarang kita cari itu lebih ke problem solver ya, ngelihat problem, terus kita ngelihat bagaimana kita ngelihat apa yang ada untuk solve that problem. Karena apa yang ada itu sekarang udah banyak banget, karena pre-built model itu sekarang udah banyak banget. Nah, jadi teman-teman sekarang tuh untuk bisa men-solve problem nggak harus jadi programmer, nggak harus menjadi data analitik atau data scientist. Karena dengan adanya pre-built model yang udah banyak ini, bahkan bisa menciptakan analitik insight secara otomatis. Ini yang menghambat kita sendiri adalah untuk berani mencoba, kata-katanya kan berani mencoba, ya, dan juga benar-benar menggunakan pemikiran sebagai problem solver seperti apa. Nah, Mas Rizky kan salah satu daripada anak muda Indonesia yang ikut andil dalam mendisrupt teknologi, juga ikut mengembangkan perubahan teknologi yang ada dengan tadinya pivoting dari low code no code, kemudian dengan tadi Gen AI agent. Apa sih pesan dari Mas Rizky kepada anak-anak muda Indonesia yang mau ikut berubah dan adapt terhadap teknologi sehingga mereka tetap bisa eksis di perubahan yang ada sekarang ini? Pada akhirnya gini sih, kalau saya lihat sekarang itu changes itu is very fast lah ya, very fast dibanding 10 tahun yang lalu even gitu kan, atau bahkan 50 tahun yang lalu gitu. Jadi apa yang kita belajar sekarang itu belum tentu masih relevan di beberapa tahun lagi. Jadi emang benar yang Mas Paul bilang bahwa capability utama yang harus diasah dari semua orang, apalagi anak-anak muda, adalah problem solving ya. Lebih ke arah systematic thinking, problem solving, hal-hal itu yang akan menurut saya penting sekali, dan itu nggak akan bisa di-replace lah ya. Kalau misalkan kita learning sekarang, kita kan udah punya second brain kayak ChatGPT itu, or second brain gitu. Tinggal kita manfaatin aja untuk kayak oke, gimana cara kita bisa access information very quickly gitu. Dulu kan kita masih kalau misalkan harus search, harus pakai keyword, kita cari keyword yang tepat. Basically kita dapat sekarang bisa kita tinggal ask the question gitu kan. Benar. Kita tinggal ask the question, get the structure of the misalkan the problem we are solving, habis itu kita baru going deeper on that gitu. Nah, menurut saya gitu sih, dan dari pengalaman saya, apalagi kalau kita build startup is basically we don't have a big parent gitu kan, kita harus survive sendiri, dan part of the survive itu kalau kita understanding the market, what is the market needs, what is the value. Padahal pada akhirnya building business about value creation. Kalau kita bisa create value, kita bisa capture value, which is kita bisa generate revenue gitu. Kalau kita nggak build value yang dibutuhkan customer, kita nggak akan bisa generate revenue secara sustainably gitu. Nah, itu yang saya karena itu problem, makanya karena itu saya mencoba mencari how can we help our customer as a company, karena kita kan saya punya fiduciary duty untuk running the company and growing the company. Gimana cara kita bisa selalu valuable for the customer, makanya kita melakukan tadi pivot tadi. Yang sekarang ini kan kita ngelihat nih bagaimana tadi kita semua tahu lah, dunia tuh shiftingnya cepat banget ya. Perubahan ya itu merubah dunia banget kan. Apalagi dunia kerja tuh berubah banget. Kita banyak banget industri yang kena dampaknya kan. Perubahan kalau kita ngelihat ya, apalagi kalau kita ngelihat sektor fintech, telco, teknologi, retail, perubahannya banyak banget kan. Kenapa? Kalau mereka nggak mengikuti perubahan, mereka nggak makin lebih cepat dengan adopsi teknologi sehingga mereka lebih efisien dan juga bisa lebih memahami customer, mereka akan ketinggalan. Sampai seperti itu. Nah, kita udah dengerin nih teman-teman dari gimana AWS, AI, low code no code-nya, bagaimana dengan Fitloop, low code no code-nya. Nah,
industrinya akan terus berkembang, akan terus berubah. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengen diskusi lebih dalam lagi dengan AWS maupun dengan Fitloop, Mas Donald dan juga Mas Rizky itu sangat open untuk dikontak, untuk ditanyakan, untuk diskusi kerjasama. Kita tuh selalu open untuk bisa melakukan kolaborasi, untuk bisa ngelihat apalagi teknologi yang terbaik yang ada, supaya kita bisa mengembangkan industri bersama-sama dan juga mengembangkan Indonesia at the end. Gitu. Ada mau kata penutup nggak dari Mas Donald atau Mas Rizky? Mungkin dari Mas Donald dulu. Oke, tadi menarik sekali gitu kan diskusinya gitu kan. Jadi kalau kita, kalau saya conclude gitu ya, saat ini teknologi berkembang sangat cepat gitu kan. Kemungkinan possibility itu sekarang unlimited gitu kan. Dan kalau kita ngelihat Amazon gitu kan, selalu banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul gitu. Kenapa sih gitu kan? Mungkin satu hal mungkin saya bisa sharing dengan teman-teman adalah misalnya dari leadership principle Amazon, learn and be curious. Jadi semua orang itu kita encourage to learn and be curious, apalagi di saat-saat ini gitu ya. Karena kalau kita ngelihat problem gitu, pemecahannya, solusinya itu, how-nya itu belum tentu kompleks. Tinggal kita ngelihat problem, kita be curious about the problem, dan kita mau belajar. Everybody can innovate. Jadi kalau saya ada pesan, learn and be curious. Kalau kita lihat problem, lihat, be curious about it. How can we solve it? How can we do it better? How can we innovate? Dan learn something. Percaya pasti ada sesuatu inovasi baru yang bisa muncul dari itu. Dari Mas Rizky? Menurut saya gini sih, setiap there is a once a decade opportunity always gitu kan. Setiap dekade itu pasti ada sesuatu yang kayak big breakthrough gitu. Misalkan di .com 2000 ada .com, ada internet gitu kan. 2010 ada mobile gitu kan. 2020 ini adalah generative AI gitu. Dan setiap big breakthrough itu kan merubah banyak hal. Seperti halnya dulu mungkin telepon aja gitu kan. Zaman dulu mungkin ada telepon atau telegram, habis itu kurir paket atau pos menjadi obsolete gitu kan. Maksudnya orang nggak ngirim lagi surat gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, pasti ada, maksudnya kayak di semua perubahan teknologi tadi itu pasti ada yang maksudnya kayak ada ada threat-nya, tapi juga banyak opportunity-nya gitu. Dan biasanya winner of the new decades itu biasanya adalah yang bisa adopt very quickly gitu kan. Gimana cara, makanya kita dan itu tidak hanya untuk tidak hanya untuk sebuah korporasi, tapi juga untuk rekan-rekan atau karyawan di dalamnya gitu. Gimana cara kita bisa utilize gitu kan, kita bisa adopt sehingga kita being part of the winner gitu di era yang baru ini gitu, daripada kita jadi kalau menurut saya yang basically AI is not a threat gitu. The threat is actually that you will be outcompete by people using the AI gitu lah. Setuju sih banget. Gitu ya. Ini kata-kata menarik ya. Jadi saya selalu bilang nih ya, Mas Donald sama Mas Rizky, saya selalu bilang gini, yang penting ke depan tuh tentang adaptability. Okay. Nah, tapi jangan sampai kita terpaksa untuk adapt karena kita ketinggalan. Bisa nggak kita ngelihat kita udah estimasi perubahan apa yang akan terjadi, kita sudah planning perubahan apa yang akan terjadi, sehingga kita udah adapt duluan daripada kita dipaksa untuk adapt. Exactly. Kalau kita terpaksa untuk adapt, berarti kita udah ketinggalan. Exactly. Kita udah nggak bisa ngelit lagi kan. Yuk, betul. Teman-teman semua, gimana kita sendiri untuk berani adapt duluan, melihat daripada perubahan yang ada di market dan teknologi dan di pasar, daripada kita harus terpaksa untuk adapt. Nah, teman-teman, itulah tadi diskusi digital kali ini. Terima kasih juga kepada Mas Donald dan Mas Rizky yang sudah hadir hari ini. Semoga diskusi tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Tonton dan terus ikuti Digitalk berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.